Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Ma'atan kisid, sujudnya bersama menungging, bi antar tafi'a ajizatuhu wa ma haulaha ala ra'sihi wa mankibaihi. Artinya menungging dengan bahwa terangkat tinggian oleh bokongnya dia dan barang yang sekitaran bokong lebih tinggi di atas kepalanya dia dan dua pundaknya dia. Lil ittiba'i, dalilnya karena mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falawin akasa au tasawaya lam yujzi'hu. Falawin akasa, maka jikalau membalik ia, palanya tinggian bokongnya rendahan, au tasawaya atau sama rata bokong dan kepala, maka tidak memadai. Oleh sujud tuh akan dia nungging tuh sama rata itu akan dia pada sujudnya. Naam, tetapi in kana bihi illatun la yumkinuhu ma'aha sujudu illa kadzalika ajza'ahu. Tetapi jika ada dengannya yaitu penyakit yang tidak memungkinkan akan dia bersama penyakit itu oleh sujud, illa kadzalika, kecuali seperti demikian sama rata, ajza'ahu, maka memadai. Oleh sujud tuh akan dia dengan sama rata itu. Biwad'i ba'di jabhatihi bikashfi, dengan meletakkan sujudnya dengan meletakkan sebagian jidatnya dia, bikasfin, bersamaan dibuka jidatnya. Ay ma'akasfin, yakni disertai dibuka. Fa in kana 'alaiha ha'ilun ka'asabatin lam yasih, maka jikalau ada di atas jidatnya itu penghalang seperti perban, maka tidak sah oleh sujud. Illa an yakuna li jarahatin wa syaqqa 'alaihi izalatuhu masyaqqatan syadidatan fayasih, kecuali an yakuna, bahwa ada oleh penghalang itu, li jarahatin, karena lantaran ada luka dan sulit atas dia oleh menghilangkannya. Penghalang itu dengan kesulitan yang berat, fayasihu, maka sah oleh sujud pada penghalang atau perban. Wa ma'a tahamulin, dan serta menekan, bijabhatihi faqat, dengan jidatnya dia, jidatnya seseorang saja, ala musallahu, atas tempat solatnya dia, bi an yanalahu siqadu ra'sihi, dengan bahwa mengenai akan dia oleh berat kepalanya. Khilafan lil imami, berbeda pendapat bagi Imam Haramain. Wa wad'i ba'di rukbatayhi, dan meletakkan sebagian
dua lututnya, wa ba'di batni kaffaihi, dan sebagian bagian dalam dua telapak tangannya dia, minar rahati, daripada telapak tangan, wa butunil asabi', dan bagian dalam jari, wa ba'di batni asabi' qadamaihi, dan sebagian daripada bagian dalam jari-jari dua telapak kakinya dia. Duna ma ada dzalika, tidak barang yang selain yang demikian itu, kal harfi, seperti penggiran jari, wa atrafil asabi, dan ujung daripada jari-jarinya, wa dhuhrihima, dan bagian luar daripada keduanya. Walau quti'at asabi'u qadamaihi wa qadara ala wad'i syai'in min batnihi man lam yajib, andai buntu oleh jari dua telapak kakinya dan mampu ia atas meletakkan sesuatu dari bagian dalam kedua telapak kakinya, maka tidak wajib. Kama qadahu kalamu syekh, ini sebagaimana tidak wajib apa itu, tidak wajib meletakkan bagian dalam daripada kakinya itu. Kama qadahu kalamu syekh, ini sebagaimana menghendaki akan tidak wajib oleh kalamnya dua syekh Rafi'i dan Imam Nawawi. Wala yajibu tahammulu 'alaiha, dan tidak wajib oleh menekan atas semua ini selain jidat. Bal yusanu, bahkan disunahkan oleh menekan. Kakasfi ghairi rukbataini, sama halnya sunat membuka selain dua lututnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita masih membahas rukun salat yang ke-7, yaitu sujud. Masih berbicara tentang syarat-syarat sah sujud. Pertemuan yang lalu dijelaskan syarat sah sujud ada 6, dan 2 sudah kita bedah pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini memasuki syarat sujud yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Mana lagi syarat sujud itu, saudara? Ma'atan kisin. Supaya sujud kita sah, maka kita sujud itu kudu tankis. Tankis itu apa? Nungging. Itu sujud. Apa itu nungging? Supaya pantat kita lebih tinggi dibanding kepala kita. Ini aturan daripada sujud. Pantat lebih tinggi dari kepala. Lebih tinggi dari kepala. Dan ini kelebihan manusia yang harus dijaga daripada kemuliaan agama. Binatang, saudara, binatang, ayam dah, itu kalau makan, pantat sama pala ayam, tinggian mana? Hah? Ini punya ayam apa kagak? Jangan salah nih. Tinggian pantat, tinggian pala? Pantat. Kalau apa? Kalau makan. Kambing tinggian mana kalau makan? Hah? Tinggian pantat. Manusia beda dengan binatang. Kalau ibadah sama Allah baru boleh pantat lebih tinggi dari pala. Kalau sama Allah, pala kudu lebih rendah dari pantat. Diatur dalam makan oleh Nabi, makan itu yang paling bagus. Karena apa? Itu binatang pala
lebih rendah daripada pantat kalau makan. Karena dia enggak punya tangan, punyanya kaki. Maka kita beda manusia. Jadi kalau makan jangan sampai maranin tuh mulut sama makanan. Tapi makanan harus nyamperin mulut. Itulah adab agama. Yang kayak begini nih abri biasanya. Jadi makan tuh jangan sampai palanya begini. Palanya nunduk kalau makan. Kalau manusia makannya palanya nunduk kayak ayam. Tuh bukan saya yang ngomong tuh. Siapa itu yang tadi ngomong? Kita pada babi bada. Boleh nunduk. Karena syarat sah sujud yang ketiga kudu nungging. Kudu nungging. Bi antar tafi'a di sini dijelasin. Ajizatuhu wa ma haulaha ala ra'sihi wa mankibaihi. Yang namanya nungging itu pinggulnya, pantatnya, begitu sekitarannya lebih tinggi dibanding kepala dan dua pundak. Dari mana dalilnya bahwa ini dipersyaratkan? Kata Fathul Mu'in, lil ittiba', karena mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mengikuti Nabi ini dijelaskanlah oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya. Imamul Baihaqi di dalam kitab sunannya daripada sahabat Nabi Sayyidina Bara bin Azib. Bara, ada orang namanya kasih Bara. Bara itu nama sahabat Nabi. Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala an. Annahu sajada, bahwa Sayyidina Bara itu sujud dalam salat. Fawadha'a yadaihi, lalu dia meletakkan nih pas sujud itu tangannya ditempelin. Wa'tamada ala rukbataihi, dengkulnya didiriin, dengkulnya tangannya ke bawah. Begitu wa rafa'a ajizatahu, pantatnya diangkat lebih tinggi dari pala. Itu bahasa kitanya nungging. Waqala, dan kata Sayyidina Bara, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu. Begini nih Rasulullah tuh kalau sujud, pantatnya lebih tinggi dari kepala. Dan ini merupakan syarat sah sujud yang ketiga, kudu tankis. Bagaimana kalau dibalik? Falawin akasa, andai orang tuh balik, palanya tinggian, duburnya pantatnya rendahan, kayak gini nih, tuh kan, nih pantat nih, ini kan pala, tinggian pala sama pantat. Bagaimana kalau begitu? Lam yujzi'hu, kagak sah sujudnya, kudu diulang. Kalau enggak sah sholatnya. Pertama yang enggak sah sujudnya, kalau enggak diulang batal sholatnya karena kurang aturan. Bagaimana kalau sama? Tadi kan kalau pantatnya, palanya lebih tinggi dari pantat, enggak nungging. Enggak nungging itu ada dua. Bisa rata, bisa pantat rendahan. Autasawaya. Bagaimana kalau sama? Lam yujzi'u, kagak jadi juga sujudnya. Kalau sama rata. Begitu. Ente di depannya dikasih lekar. Jadi antara pantat dan pala sama, tidak sah.
Bagaimana kalau darurat? Ah, ini cerita lain. Naam, tetapi masih bisa sah in kana bihi illatun. Kalau orang tuh ada penyakit, tidak mungkin untuk sujud secara nungging, kagak bisa. Kalau model begitu mah ya sah, emang mampunya segitu. Contoh, ada perempuan hamil, gede, sujudnya susah dia untuk nungging, susah, hamilnya gede banget. Kalau yang kayak begitu jangan diomongin. Ini jarang-jarang sah, yang jarang jangan diomongin. Hukum mau pakai standar. Begitu. Atau ada orang laki juga enggak hamil, cuman kelihatannya kayak orang hamil perutnya begitu. Kan ada yang kayak begitu ya. Begitu yang kayak begitu. Perutnya rada kedepanan, mungkin 5 bulan kali. Nah, ada orang laki perutnya ini gede juga, sujudnya susah. Ya udah, kalau yang susah begitu mah hukumnya boleh sah. Emang bisanya kayak begitu, bisanya jadi begitu. Enggak perlu ada, ya enggak perlu kalau dia sembuh, kalau orang sakit begitu. Kalau enggak apa-apa. Boleh aja. Begitu. Bagaimana kalau ada orang kalau pengen nungging nggak bisa, penyakitnya berat, kecuali kakinya dikasih bantal. Jadi karena kakinya rada tinggian ada bantal, baru bisa nungging. Wajib dikasih bantal supaya hasil yang disebut sujud. Sebab sujud itu kudu pantat lebih tinggi dari pala. Bagaimana kalau tidak nungging? Seperti sholatnya duduk, di depannya dikasih kursi, udah kayak mahasiswa itu buat nulis itu, cuman di depannya. Biar dia sujud juga nempelin jidatnya, begitu. Tapi kagak wajib sujud ama begituan enggak. Sebab itu enggak begitu, enggak bisa. Kenapa? Karena keadaan sujud bukan seperti itu. Karena dia udzur, dia mau cuman boleh doang. Boleh orang sholat duduk tuh dikasih ini, biar jidatnya tempelin, enggak wajib. Enggak begitu. Sebab kagak apa ini? Hah? Syarat nomor 3 ini apa ini? Ah ya, kagak nungging. Ini jangan keluar dari syarat ini. Karena ini kudu pantat lebih tinggi. Orang sholat di kursi, kayak kita gini, nggak perlu dikasih meja. Nggak dikasih meja jadi juga. Emang dia bisanya begitu. Tapi kalau dia bisa sujud, kudu sujud. Jangan nggak sujud. Tuh mau sholat dari rumah mau bisa nenteng-nenteng kursi ke masjid. Cepet jalannya. Sampai masjid duduk sholatnya. Sampai masjid. Hah? Oh, kecapean. Iya, kecapean. Iya gitu. Ini kalau berbicara duduk, hubungannya aturannya dengan diri. Duduk nih hubungannya dengan enggak bisa diri, duduk. Adapun sujud, aturan tersendiri. Kalau dia bisa sujud, dia kudu sujud. Kalau di rumah gua bisa sujud, kalau di masjid enggak. Di rumah, sholat di masjid cuman sunat. Begitu. Sujud ini wajib. Jangan nyari jarum, hilang kampak. Begitu. Sujud, kudu sujud. Gua bisa sujud, cuman untuk bangun dirinya enggak bisa, susah. Kalau ditolongin bisa, wajib bayar orang untuk nolongin. Ngapain ngumpulin duit banyak kalau bukan buat ibadah? Bilang sama orang, bang, angkat kalau saya sujud. Pokoknya buat abang 100.000 seangkatan. Kata dia, oh, baik,
Bang kalau bisa dohornya jangan 4 rakaat, 10 aja bang. Biar dapat 1 juta saya, begitu kata dia. Begitu. Lumayan, gitu. Begitu. Wajib ngebayar orang. Lah timbang nganterin doang nih dari Ciledug menuju Blok M, ente bayar naik mobil tuh, nganterin doang sampai Blok M. Artinya nyelamatin dari Ciledug ke Blok M. Masa yang nyelamatin sampai akhirat ente kagak mau bayar? Begitu, sianan amat. Gitu, sianan amat. Saya kurang demen sama masjid tuh. Kasihlah itu imam tuh biar seperak begitu. Hadiah penghormatan. Namanya hormat sama ilmu, berkah hidupnya. Itu imam dibayar. Begitu kata dia. Bukan. Ente tukang aja tukang nih. Betulin masjid itu tembok doang. Kasih duit enggak? Itu cuman kulit. Ini ngesahin sholat nih inti. Namanya ente menghina agama. Memuliakan dunia. Begitu. Hormati itu imam. Kasihan dia. Paling enggak lebaran kasih sarung kayak BHS merek Atlas. Boleh hasil sedekah. BHS juga boleh hasil sedekah. Enggak apa-apa. Penghormatan. Agama tuh jangan disembarang kasih. Kalau saudara, ya ini masjid ini enggak ada kasnya. Kalau saudara kaya bantu. Beliin sarung. Ada berapa tuh yang imamin di masjid itu? Kasih. Penghormatan sama agama. Dan saudara bakal Allah ganti berlipat-lipat ganda. Hormat sama agama itu penting. Sian saya sama imam-imam tuh. Gara-gara nggak begitu tuh. Mundur-mundur. Lu aja. Yang kayak begitu orangnya ngaji juga bagian. Kita balik dah ngaji kita. Yang ketiga syaratnya kudu apa? Nonggeng. Keempat, biwad'i ba'di jabhatihi bikashfin. Sujud ini jidatnya kudu ditempelin dengan terbuka. Artinya syarat sholat yang keempat, kashful jabhah. Jidatnya kudu terbuka. Kemarin ada yang nanya tuh, bagaimana kalau picinya begini katanya kemarin tuh. Ini kata kita, sabar. Ini udah dibedah itu. Gitu. Ada yang nanya juga yang masalah tankis tuh kemarin juga. Ini bagaimana ini pakai ini enggak ada. Udah ada semuanya. Sabar aja. Ya kita ini hebat. Gitu. Begitu. Jadi jidatnya kudu terbuka. Seluruhnya enggak seluruhnya. Sebagiannya aja jadi. Mohon maaf biar gampang aja dah. Kalau ente ada rambut, ini ada rambut, ya kan? Segini gitu ya kan? Tapi nempel yang lain enggak ada apanya nah? Enggak ada penghalangnya. Begitu. Sah. Tapi kalau semuanya enggak sah, kayak pici nih tuh. Ya kan? Kan segini nih. Biasanya kalau habis main koprok kalah nih. Begitu. Nah ininya nutup, semuanya nutup. Jidatnya ketutup. Ini nggak sah. Dorong kalau sujud. Biar terbuka. Begitu, biar terbuka. Kalau 1, 2 nggak apa-apa. Karena tidak menutup seluruh. Jidatnya kudu ditempelin. Ke bahasa kita orang ke sejadah, ke tanah. Begitu. Kudu ditempelin. Begitu. Kudu terbuka. Kenapa kudu terbuka tuh jidat tuh? Aima akaswin. Yakni disertai terbuka. Kudu jidatnya terbuka. Jidat doang nih yang wajib terbuka. Yang lain enggak? Kecuali lutut. Lutut mau nanti tuh ada. Bakal terbuka lututnya bakal batal nih aurat. Jidat kudu terbuka. Dari mana? Para sahabat dulu pernah mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ini panas banget. Zaman dulu kan masjid cuma di pagar doang, Pak. Enggak ada atapnya, enggak ada apa. Karpet aja enggak ada. Begitu, karpet. Ubin aja enggak ada, apalagi karpet. Sujudnya masih di pasir. Lah Arab panas.
Ngeluh sahabat, Nabi boleh nggak saya tempelin nih jidatnya ditutup? Karena nggak kasih sama Nabi, nggak bisa, sama Nabi nggak boleh, nggak boleh. Di dalam hadis Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslimnya, Imamul Baihaqi di dalam Sunanul Baihaqinya dari Sayyidina Khabbab Ibnul Arad radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harrar ramda fi jibahina wa akuffina falam yushkina. Kami para sahabat mengeluh, mengadu kepada Rasulullah ketika sholat itu pasir panasnya luar biasa, panas, nempel di sini nih, apa namanya nih, di jidat dan di tangan, lah pasir. Arab kan batu, panas, panas banget. Saya pengen sujudnya di tangan ini, di tangan. Begitu, artinya saking biar apa? Biar kagak panas, jidatnya ditutup, biar nggak panas, jidatnya. Begitu, ditutup. Wong panas. Paling enggak sujudnya di topi begitu. Topi, dibalik ininya. Topi, tulisan di sini. Pilihlah nomor 1. Topinya. Bagaimana ini? Pas sujud ini. Sujud nih. Falam yuskina. Maka Rasulullah enggak ngeladenin kita. Enggak. Tempelin. Emang juga jidat kudu terbuka. Kudu terbuka. Bukan sekedar nempel doang, kagak boleh ada penghalang di jidatnya, enggak boleh. Diganjal-ganjal ini jidatnya, enggak boleh. Ditempelin di sini, enggak boleh. Bagaimana kalau ada penghalang? Fa in kana 'alaiha ha'il. Kalau ada penghalang kayak di perban begitu, kagak sah. Kagak sah kalau dikasih ini nih, baret di sininya, baret. Suka-suka kan kayak begitu tuh, baret. Begitu. Baret begitu, enggak sah, kecuali memang karena lantaran berpenyakit. Karena ada penyakit emang nggak bisa, kudu diperban. Kalau dicopot bahaya kata dokter. Itu lain cerita yang kayak begitu mah tuh, lain cerita. Itu mah sholatnya sah, darurat. Yang darurat jangan ditarik pada yang normal, begitu. Intinya kasful jabhah wajibun. Membuka jidat itu dalam sujud sholat itu hukumnya wajib. Udah berapa tuh ya? 4. 5. Wa ma'atahamulin bijabhatihi faqat ala musallahu. Kelima, agar supaya sujud kita sah, benar, bukan sekedar nempel jidat ini pada sejadah, pada ubin, pada tanah, begitu lah kalau bahasa orang sejadah, tapi juga kudu ditekan. Jidatnya kudu ditekan. Apa tuh ditekan tuh? Andai di depan kita ini ada bantal atau kasur sujudnya, berasa apa namanya, dekong, legok, apa namanya, kempes katanya, berasa kempes. Andai sujud kita ama bantalnya kempes mah ban dong, ban. Iya, legok begitu, iya. Apa? Ambles, tanah biasanya ambles semua, begitu. Ya pokoknya begitu aja deh tuh. Terserah ente lah, bahasa bingung saya kalau udah ngomong bahasa. Begitu, suka-suka ente. Legok dah tuh, legok. Begitu legok. Begitu. Kalau sujud tuh, itu namanya udah ditekan. Bukan digosrot-gosrot. Bukan. Begitu, bukan. Tapi ditekan. Arti ditekan itu bi an yanalahu siqalu ra'sihi. Artinya ditekan itu kita berasa
berat kepala kita. Beratnya kepala tuh berasa. Berat kepala tuh bagaimana? Andai sujudnya ama bantal, bantalnya itu namanya disebut ditekan. Dari mana ini syarat nomor 5 ini? Di dalam hadis Imam Abu Dawud diriwayatkan di dalam sunannya. Juga Imam Tirmidzi riwayatkan dalam sunannya dari Sayyidina Abu Humaid As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada wa makkana jabhatahu wa anfahu minal ardi. Kata Sayyidina Abi Humaid As-Sa'idi, Rasulullah itu sujud, ditempelin kuat, ditekan jidat ke bumi. Ya, kalau kita ke sejadah begitu kan, dulu nggak ada ini, ditempelin. Bahkan Ibnu Umar dinasihati oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Kata Nabi, ya Ibnu Umar, idza sajadta famakkin jabhatak minal ardi. Ibnu Umar, kalau kau sujud, tekan jidatmu ke bumi, tekan. Tekan itu kalau sujudnya sama bantal jadi legok. Di samping itu di dalam hadis yang sahih Nabi melarang kita orang sujud kayak matok ayam. Kata Nabi, nahan Nabiyu sallallahu an nuqratil ghurab. Nabi melarang kita sujud kayak matoknya burung alap-alap, kayak ayam. Kalau begini nih namanya tidak ditekan, tidak sah sujud kita, tidak sah. Kalau kita enggak ditekan, enggak bisa. Jadi yang kelima, kudu ada tahammul wa tamkinul jabha, menekan. Kita punya jidat, jangan sekedar nempel doang, ditekan, begitu. Khilafan lil imam, berbeda pendapat bagi Imamul Haramain. Kata Imam Haramain punya pendapat enggak ditekan enggak apa-apa, yang penting begitu kalau kata Imam Haramain. Tapi dianggap dhaif oleh para ulama madhab. Dari pendapatnya Imam Haramain yang mengatakan kagak wajib menekan, begitu, cuma nempelin aja jadi juga, begitu. Tapi mayoritas ulama tahamul merupakan syarat sah sujud. Kalau nggak ditekan nggak sah. Keberapa ya? Keenam, terakhir, sujud kita kudu pada 7 anggota. Kudu pada 7 anggota. Kudu sujud. Apanya tuh? Jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Kudu sujud. Di sini disebutin wa wad'i ba'di rukbataihi, dengkulnya, sebagiannya tuh tempelin dengkulnya, tempelin 2 telapak tangannya, begitu. Ininya di bagian dalam nih, jari-jari juga tuh kayak gitu tuh, tempelin juga jari-jari kakinya, dalamnya, kakinya digituin tuh, digituin, begitu. Jangan begini, jangan sujudnya begini, itu termasuk jidat. Itu kudu. Masalah meletakkannya apa dulu, itu nanti teknis, bab sunat, ntar kita belum bedah, begitu. Artinya apa lutut dulu, apa tangan dulu, itu ntar. Kita lagi ngomongin syarat dulu. Dari mana? Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana Imam Bukhari riwayatkan dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Imam Abu Dawud
dalam sunannya, Tirmidzi dalam sunannya dari Ibnu Abbas, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin. Aku diperintahkan oleh Allah kudu sujud pada 7 anggota. Alal jabhah, jidat kudu ditempelin Nabi, wal yadaini, telapak tangan bagian dalam nih sama jarinya kudu ditempelin 2 telapak tangan, udah 3 begitu tuh. Warukbataini, 2 lutut, udah 5 begitu. Wa atrafal qadamaini, dan 2 telapak kaki, udah 7. Sujud kita kudu pada 7 anggota, 7 nih. Jadi kudu ditempelin tuh semuanya, kudu ditempelin. Nggak sah kalau nggak sujud itu. Duna ma ada dalik, selain itu enggak. Seperti pinggiran daripada tangan. Ini nih, apa tangannya kudu begitu biar pinggirannya kena juga? Enggak, udah gini aja. Ini enggak perlu. Enggak. Ini aja yang kudu ditempelin. Pinggirannya enggak. Terus mana lagi? Wa atrafil asabi, ujungnya. Apa kininya kudu diginiin? Enggak. Kayak begini sujudnya tuh. Tuh begitu. Walau quti'at asabi qadamaihi, bagaimana kalau jari kakinya buntung? Jarinya bisa sih dalam telapak tangan kudu ditekan, jarinya nggak ada, jari kakinya muanya, tapi masih bisa ditekuk sama dia. Nggak wajib, yang diwajib tuh jari nih kudu ditekuk kalau sujud. Tapi ingat nih, ini aturan, jari nih kalau sujud kudu di apa? Ditekuk. Tahu kan ditekuk ya? Iya. Ini nih sholat kita. Kalau sholat orang husnudzon. Kalau sholat orang. Kalau saudara nggak husnudzon, sholat saudara batal. Ada orang kakinya nggak ditekuk. Waduh, kagak ditekuk. Udah sholat kita makmumnya nggak sah. Nggak sah. Wong imamnya kagak ditekuk tuh kakinya. Begini kagak. Begini ya. Gitu. Nah, karena itu kalau untuk ini kita harus husnudzon. Ada kiai begini. Kalau sholat, kata kiai, kaki tuh kudu dilipat. Kagak sah sholat ente kalau kagak dilipat. Kata yai, ngajarnya malam habis sisa. Pas ngimamin subuh tuh yai, ngimamin subuh, kagak dilipat kakinya yai. Kagak lipat, sholatnya begini. Itu si makmum, ini kiai bagaimana? Katanya kaki itu kudu dilipat. Ini kiai kakinya kagak dilipat. Ini kagak sah, ini kiai kagak sah. Jadi dia kagak makmum. Habis salam kiai ditegur lagi pagi-pagi. Yai, yang bener yang mana pengajian ini? Apanya? Kaki itu kudu dilipat apa kagak? Ya kudu dilipat. Kalau nggak dilipat enggak sah. Ngapa ya nggak dilipat? Saya cantengan. Kalau dilipat dosa saya. Orang nekennya juga sakit. Tahu cantengan nggak? Iya. Jadi beda, dia mendarurat. Kita nggak bisa kalau ngelihat doang. Ngelihat nggak bisa nyimpulin. Kalau ngelihat doang. Jangan kalau baru sepotong tuh jadi ribut sekarang tuh. Ribut gara-gara sepotong doang tuh. Begitu sekarang nih sama Amin aja orang kagak mau begitu. Jadi ribut gara-gara nonton potong. Jangan baru sepotong dong. Ngapa kiai kagak dilipat? Tanya biar kita nggak buruk sangka. Ngapa? Begitu juga ada kiai jalan ke mall. Perasaan bininya bukan ini. Ini kiai selingkuh nih. Kiai selingkuh nih. Ya ini kagak benar. Tanya dong, tanya. Yai siapa? Adik saya. Oh adik. Beres. Kalau nanya, orang tuh banyak. Jadi rusak, ilmunya nggak manfaat gara-gara kerjaannya buruk. Sangka enggak nanya.
melihat pakai kuping, begitu. Kalau melihat pakai apa? Mata. Baru denger doang begitu. Banyak tuh orang nyala-nyala Habib Rizik tuh. Dia cuma denger doang. Yang bener, lu duit lu diambil nggak Habib Rizik? Kagak. Keluarga lu ada yang culik? Kagak. Ngapa lu benci? Katanya. Lah baru katanya. Namanya ngelihat pakai apa? Kuping. Ini kagak benar. Rusak, mau ngapain? Kita jangan begitu. Hidup tuh nggak boleh. Kayak begitu, ada kiai kagak ada lipat. Biar sholat kita sah, kagak lipat. Kiai cantengan. Begitu aja. Sholat kita jadi sah, begitu. Sholat kita jadi sah. Sholat kita jadi sah. Itu begitu. Sholat kita jadi sah. Begitu. Jadi agar supaya kita tidak bingung dalam kita ibadah. Enggak bingung. Begitu, enggak bingung. Begitu. Karena ini kan terkait saraf. Saraf orang. Kalau saraf bermasalah sulit untuk dilipat. Begitu. Apalagi cantangan atau kukunya motongnya ke dalaman kan bisa-bisa gitu ya. Dikorek-korek tuh ya. Kan bukan cantang. Apa namanya? Ya kayak begitu dah tuh penyakit. Kan dia bengkak tuh jempolnya. Jadi dia kagak bisa dia begini. Ditempelin aja udah meringis dia. Begitu. Udah meringis. Artinya kita, sholat kita. Bukan sholat orang lain. Kalau orang lain harus husnudzon. Begitu. Biar kita sah kalau ada orang sholat kakinya nggak dilipat di hati kita. Kenapa? Cantangan. Biar sah. Kalau gitu. Ini kagak sah. Ya udah sholat kita kagak sah. Imamnya masuk jurang, supirnya, penumpangnya, ya masuk jurang. Itu begitu, saudara. Kemudian walau quti'at asabi qadamaihi wa qadara ala wadi syai'in min batihima lam yajib. Pokoknya kalau kemudian jarinya buntung, walaupun bisa bagian dalam daripada telapak kakinya dilipat tapi nggak ada jarinya, kagak wajib. Begitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i di dalam kitabnya bahasanya begitu. Lalu apakah wajib ditekan selain jidat? Nggak ada. Tangan nggak perlu ditekan. Tangan, dengkul juga enggak, jangan digosok-gosok dengkulnya, mana bisulan lagi. Begitu. Yang disuruh ditekan cuman jidat. Gitu, enggak wajib. Terus tadi disuruh dibuka, yang disuruh dibuka apa yang wajib buka? Jidat doang. Kaki enggak apa-apa ente sholat pakai kaos kaki, boleh-boleh aja. Orang laki, biar kata orang laki, enggak apa-apa. Sebab kalau kita wajib dibuka, bagaimana ajaran Nabi tentang sholat pakai khuf. Khuf itu kaos kaki kulit lah begitu. Khuf itu kalau dibuka batal dia punya wudhu karena kakinya nggak di ini. Enggak kaki, enggak. Tangan juga enggak. Tangan, andai tangan ketutup jadi aja. Jadi aja. Begitu. Khilaf tuh tangan. Sunat doang, sunat. Ada ulama yang mengatakan wajib tangan dibuka, tapi yang wajib sepakat jidat, kaki tutup. Dengkul, kalau dengkul ini walaupun enggak wajib gitu, sunat, tapi ini rada penting dengkul mah. Kalau kemudian terbuka rada ke atas, sholatnya batal, wong aurat. Jadi yang kudu kebuka, begitu tuh, tangan, jidat, kaki itu sunat terbuka, tapi tidak wajib gitu. Kakasfi ghairi rukbataini. Adapun dua lutut mah terbukanya hukumnya makruh sebab bisa membawa kepada terbukanya aurat dan itu bakal menjadi batal adanya pada sholat kita. Begitu. Ini aja dah ngaji kita singkatnya. Syarat sah sujud ada 6. Nanti pertemuan mendatang kita ngomongin sunnah-sunnah sujud biar kita ganjarannya besar dalam sholat kita. Segini aja kajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi kita atau sebelum doa silakan. Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, untuk tadi tangan ketika misalnya tangannya bajunya sujudnya terhalang ini apa masih sah tidak Kiai? Iya, karena yang wajib dibuka apa? Yang wajib dibuka apa? Jidat. Berarti tangan andai tertutup enggak apa-apa. Gitu. Enggak apa-apa. Sunat dong. Sunat dong. Wallah alam. Begitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan mengenai kalau momennya jidat ditekan, sedangkan kalau momennya kita sujud berlama-lama itu kan lama-lama meninggalkan bekas. Nah, gimana caranya kalau sujud yang benar tanpa meninggalkan bekas? Jadi bagaimana biar kita cukup ditekan tuh bukan digosok, ditempelin. Rada kencang, rada bukan kencang. Yang tadi gambarannya, jadi bunda biar gampang mengukur menekan itu, sholatnya dicoba di kasur. Sholatnya di kasur. Kasur rata. Waktu jidatnya, wajahnya ditempelin, legok. Itu namanya menekan. Kayak begitu, gambaran menekan. Kadang kalimat menekan ini suka ditaruh di masjid tuh sejadah yang rada tebal begitu tuh, kasih busa tuh, kasih busa sejadahnya. Saya tahu tuh sejadahnya pakai busa-busa kayak begitu, maksudnya biar dia sujudnya menekan gitu. Ini ngukur menekan, sebetulnya nggak mesti busa-busa, yang penting mah ditekan kira-kira. Kalau sujudnya ama busanya begitu aja. Begitu aja. Insya Allah nggak bakal meninggalkan bekas. Kayak kita normalnya sholat saja, bunda. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Guru. Baik. Ini pas banget, kebetulan minggu lalu saya habis cedera di lutut kiri lagi Iya. main basket. Iya. Jadi saya datang untuk sholat berjamaah di masjid menggunakan kursi 4 hari. Baru hari ini alhamdulillah saya mencoba sholat Jumat, Iya. sholat normal. Nah, kebetulan tadi saya belum paham, belum jelas. Jadi kalau sholatnya duduk itu boleh. Apakah memang itu duduk dari awal niat sampai dengan salam terakhir, atau memang saya memang tidak bisa sujud, tapi berdiri dan ruku dan itidal saya sempurna, cuman ketika dia sujud saya harus menggunakan kursi dan duduk di antara dua sujud saya duduk seperti biasa, lalu saya membungkukkan badan untuk sujud yang kedua. Apakah itu sah atau tidak? Karena memang saya ke dokter bilang lutut kirinya jangan ditekan dulu karena beban, karena habis cedera olahraga seperti itu. Baik. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Jadi begini, Bangko. Jadi ketika kita sujud, karena tadi ada bahasa lutut kiri, kalau lutut kanan bisa ditempelin, lutut kiri masih bisa ngangkat, dia mesti harus sujud dengan lutut kanannya, cuman lutut kiri belum bisa umpamanya. Begitu, untuk menempelkan jidat. Karena ini yang bermasalah ini pada lutut, bukan pada jidat. Sedangkan sujud itu 7 anggota. Dari 7 anggota yang bermasalah 2 atau 1, lutut kiri. Berarti lutut kanan enggak, berarti masih ada 6 yang masih bisa. Kalau memang, rumusnya begini rumusnya. Rumus kita sholat. Kalau kita masih bisa sujud, cuman untuk bangun nggak bisa, umpama bangun kita nggak, kudu minta atau sholatnya kudu di pinggiran sehingga bisa, wajib kayak begitu. Tapi kalau memang kita benar-benar pure nggak bisa sujud, sulit nempelin lutut ini nggak bisa,
Begitu, nggak bisa bermasalah, kata sendinya, kata dokter. Anda nggak bisa untuk sujud, nggak bisa. Kata dokter, bakal tambah parah penyakit Anda kalau Anda harus sujud. Kecuali Anda harus duduk. Bila kasusnya kayak begitu, namanya mampuhnya dia itu, maka sholat dia sah tanpa perlu mengulang. Tanpa perlu mengulang. Kalau memang kita waktu kita sujud memang tidak bisa. Tapi kalau sampai sebetulnya sujud tuh bisa. Begitu. Cuman untuk bangun dari sujud ini untuk diri enggak bisa. Kalau begini ini enggak usah diri. Sholatnya sambil duduk saja. Mungkin rakaat pertama diri. Sehingga rakaat kedua, ketiga, keempat ibarat dohor sambil duduk. Karena enggak ada yang bantuin bagi dia untuk diri. Duduk sholatnya. Kayak begitu, kayak begitu. Jadi nanti dilihat aja abangku. Jadi kalau memang kata kita, ini saya murni nggak bisa untuk sujud. Nggak boleh, nggak bisa untuk sujud. Kalau memang kita nggak bisa sama sekali, ya itulah yang kita bisa. Yang kita bisa. Tapi kalau kita bisa, karena begini maksud kami. Agama ini mengatur pada kajian diri. Nggak mampu diri, kita duduk. Ini duduk ini izin daripada diri, bukan izin dari sujud. Karena sujud harus definisinya meletakkan jidat ke tanah, istilahnya ke sejadah. Itu sujud. Tanpa itu namanya bukan sujud namanya. Begitu. Ada kalanya orang itu ngelihat temannya begitu saat duduk. Oh, kalau saat duduk tuh kayak begitu. Tanpa dia mengkaji. Padahal penyakitnya bisa saja antara kita dan dia berbeda begitu. Jadi kalaulah kasusnya kita enggak bisa sama sekali sujud karena dengkul kita bermasalah, nempelin jidat ini enggak bisa, maka tentu hal yang kayak tadi ditanyakan sah adanya karena kita enggak bisa. Padahal saudara, orang kan suka ngecek gula, ngecek tensi darah. Ini saya kajian kesehatan. Di pala kita ini ada 15 miliar sel saraf. Yang paling kecil itu yang lempengan jidat. Paling kecil. Ini 15 miliar itu banyak apa dikit? Dikit. Sebab satu aja konslet ente digelarin PA. Berarti biar kata 15 miliar juga dikit. Jadi 15 miliar. Dan sel saraf yang ada di lempengan pala ini, lempengan jidat ini, kecilnya lebih kecil dari rambut. Dan itu bahkan masuki sel darah putih. Darah putih baru bisa masuk ke jidat kita, ke sel kita, kalau kemudian si jidat ini ditempel, dan itu menghilangkan darah tinggi secara kesehatan. Nih kita kajian kesehatan, biar kita nggak darah tinggi. Makin kita jarang sujud, secara jujur makin stres hidup kita, makin stres. Biar gampang nih, as-sholatu nurun, sholat itu cahaya saudara. Nah lampu ini nyala, ada piting, tahu piting nggak? Itu yang colokan tuh ada plus minus. Kalau plus dua-duanya nggak bisa. Kalau minus dua-duanya nggak bisa. Plus minus. Jidat ini plus, kaki minus. Kaki dengan dilipat, jidat ditempelin, menyala. Dan itu paling tingginya hidup. Wasjud waqtarib. Dan ini menghilangkan darah tinggi. Kalau saudara suka kena darah tinggi, suka ada mencek-cek darah, saudara latihan duduk. Dengan kaki dilipat. Duduk aja. Duduk nongkrong. Coba saya ambil contoh, bang, tolongin saya. Duduk nongkrong, kakinya dilipat di depan sini nih. Ngadepnya sono aja bang. Ngadep sono. Coba. Nah, didiriin kakinya. Nah, saudara kalau kuat kayak begini 15 menit, jantung saudara sehat. Udah gitu aja rumusnya. Kalau kuat begitu 15 menit, lihat aja jam. Baru semenit panas. Itu berarti ada bermasalah. Bermasalah jantungnya, bermasalah.
ini bermasalah. Mungkin duit udah habis, tanggal 14 Februari belum selesai ini, masih lama gitu, jadi stres, ini jantung bermasalah. Itu begitu tuh, itu ini obat jantung kayak gitu tuh, kakinya kuat 15 menit, tapi jangan langsung 15 menit nggak kuat saudara. Jadi 2 menit 3 menit saban hari itu cek jantung, beneran boleh tanya sama dokter jantung, cukup itu kayak begitu. Jadi supaya jantung kita sehat itu, kaki itu kalau sujud dilipat kayak gitu, jidat ditempelin, itu sirkulasinya begini, sirkulasi. Lampu begitu, plus minus dicolokin, ini nyolokin, kaki colokin, nyala, as-sholatu nurun. Dan ini yang menghilangkan orang jadi stres. Jadi ini lihat orang-orang dulu, rumah kecil, tidur kayak begitu, anak kayak biji tasbih 33, tenang-tenang aja. Nggak kayak gitu, anak cuman atu doang stresnya setengah mati, ya Allah. Begitu stres setengah mati, nyalon dewan kagak, kita yang puyeng, yang nyalon dewan aja biasa aja, tengkar di grup WA-nya, mana semasjid lagi. Begitu, mau ngapain yang nggak kayak begitu, nyalon dewan kagak, ini bisa jantungan kita. Yang kayak begitu, kita nyantai aja, nggak usah jadi masalah. Jadi singkatnya, menempelkan jidat itu penting, karena untuk kita bikin sehat sekali. Jantung kita insya Allah nggak bermasalah. Kalau demen kita sujud, sebab itu paling indah dalam sujud. Pada pertanyaan yang tadi, kalau abang kita ini bermasalah lututnya, sebabnya jatuh atau apa, ya sebisa itulah sholat kita sah adanya. Kalau memang enggak memungkinkan untuk sujud, namun agama kalau memungkinkan kita untuk sujud menempelkan jidat, karena itulah yang disebut sujud sesungguhnya. Tapi kalau kita nggak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Wallahu a'lam bishawab.